Shalom, berjumpa kembali dengan saya dalam setiap hari bersama Tuhan. Saudara, dalam kita tetap lekat dan mendekat dengan Tuhan setiap hari dan kita dikuatkan setiap hari dengan firman Tuhan, maka kita akan mengalami pertumbuhan iman yang luar biasa dalam Tuhan. Hari ini saudara, firman Tuhan diambil dari Mazmur 46 ayat yang ke-11. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Saudara, panik, gelisah, cemas, khawatir, stres adalah hal yang biasa yang dialami oleh banyak orang. Terlebih saat menghadapi pergumulan, tantangan, sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh, dan juga terlebih pada masa-masa sekarang di mana kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Ada banyak orang yang akhirnya berhenti bekerja atau diberhentikan dalam pekerjaan. Ada banyak mereka yang usahanya mungkin tidak lagi mendapatkan penghasilan yang mencukupi. Sehingga banyak orang yang akhirnya stres, depresi, gelisah, dan belum lagi pergumulan-pergumulan yang lain. Saudara, hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana firman Tuhan mengingatkan kita bahwa pada saat-saat tertentu kita perlu berdiam diri dan menenangkan diri di bawah kaki Tuhan. Hari ini judul renungan kita adalah saatnya untuk berdiam diri. Saudara, berdiam diri artinya tenang, tidak mengadakan reaksi-reaksi keras. Sikap tenang ini sangat diperlukan untuk mencapai tujuan dalam doa-doa kita. Di dalam Yesaya 30 ayat yang ke-15b dikatakan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jadi saudara, sangatlah penting dalam menghadapi kehidupan ini, kita mau belajar tersungkur di bawah kaki Tuhan sehingga kita mendapat ketenangan. Kalau kita melihat dalam kisah di mana Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya waktu menenangkan angin dan badai di Danau Galilea, Tuhan berkata, "Diam, tenanglah." Sangat penting saudara untuk kita datang kepada Tuhan, berdiam diri, dan kita akan mendapatkan ketenangan. Ada banyak orang Kristen yang kadangkala salah dalam hal ini. Dia ingin tenang terlebih dahulu, dia ingin kebutuhannya dicukupkan, dia ingin doanya dijawab seperti yang dia mau, dan baru dia mendapat ketenangan. Saudara, yang benar adalah mari kita belajar berdiam diri di bawah kaki Tuhan, kita tenang di bawah kaki Tuhan, dan kita akan mendapatkan kekuatan. Saudara, dalam berdiam diri, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama dalam hal ini. Raja Daud sangat banyak mengalami pergumulan tantangan, dan Raja Daud banyak mengalami hal-hal seperti ini. Bagaimana Raja Daud tetap tinggal tenang dan tetap mencari wajah Tuhan. Dalam renungan di dalam setiap hari bersama dengan Tuhan, ada beberapa renungan yang saya ambil contoh dari Raja Daud. Bagaimana Daud mengandalkan Tuhan, bagaimana Daud belajar untuk selalu tenang dalam menyikapi semua pergumulannya, karena Daud tahu bahwa dia mempunyai Allah yang luar biasa. Saudara, dari renungan ini kita akan belajar mengapa kita harus berdiam diri dan tinggal tenang di bawah kaki Tuhan. Karena yang pertama saudara, kita tahu saya dan saudara tidak akan bisa berbuat apapun tanpa Tuhan. Mengapa kita harus berdiam diri, tersungkur di bawah kaki Tuhan, dan mengapa kita harus mencari Tuhan, diam diri di bawah kaki Tuhan agar kita mendapat ketenangan? Karena saudara, yang pertama, kita betul-betul menyadari kita tidak pernah tahu apa yang akan kita lakukan kalau kita dalam keadaan yang panik. Sangat penting kita berdiam diri di bawah kaki Tuhan. Mazmur 116 ayat 3-4 dikatakan di sana, tali-tali maut telah melilit aku dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan, tetapi aku menyerukan nama Tuhan, ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Saudara, Daud percaya bahwa Tuhan pasti memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Jadi yang pertama, mengapa kita harus berdiam diri dan tenang di bawah kaki Tuhan?
ini adalah jawaban yang sangat gamblang dan jelas saudara, bahwa kita tidak pernah tahu apa yang kita lakukan tanpa pertolongan Tuhan. Sama seperti yang dialami oleh Raja Daud. Kalau selama kita mengandalkan kekuatan kita, firman Tuhan juga berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri atau yang mengandalkan orang lain. Jadi saudara, sangat penting kita mengandalkan kekuatan yang datang daripada Tuhan. Karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Kita tidak pernah tahu apa yang akan kita lakukan tanpa pertolongan Tuhan. Daud sangat meyakini akan Tuhannya. Yang kedua saudara, mengapa kita harus berdiam diri di bawah kaki Tuhan dan mengapa kita harus tenang di bawah kaki Tuhan? Ini sangat penting. Dengan kita berdiam diri, tenang di bawah kaki Tuhan, maka kita akan lebih jelas mendengar suara Tuhan dalam menuntun hidup kita. Saudara, kalau kita sibuk dengan kesibukan kita sibuk dengan akal kita mencari jalan keluar sendiri, maka kita tidak akan pernah bisa mendengar suara Tuhan. Maka kita tidak akan pernah bisa tahu Tuhan mengarahkan kita untuk berjalan kemana. Untuk itu saudara, sangatlah penting bagi kita orang percaya berdiam diri dan tenang agar kita bisa mendengar suara Tuhan menuntun kehidupan saya dan saudara. Jadi saudara, selama kita punya pergumulan, tantangan, atau kalau kita disakiti orang lain, manusia biasanya akan berusaha untuk bereaksi. Kalau kita disakiti, pasti reaksi secara alamiahnya kita akan merasa tersakiti. Ya, ada yang menangis, ada yang membalas. Saya mau sampaikan pada saudara, itu reaksi manusiawi saudara. Tetapi sangat penting kita menyadari, dengan kita membalas, dengan kita marah, dengan kita mungkin melakukan tindakan dalam keadaan kita marah, tidak akan mengubah apapun. Saya mau sampaikan pada saudara, dengan kemarahan kita tidak akan bisa menyelesaikan apapun. Justru dalam keadaan kita marah, dalam keadaan kita panik, dalam keadaan kita mungkin tidak bisa menguasai diri, kita tidak akan pernah saudara menemukan jalan keluar. Yang ada, masalah akan bertambah lagi dengan masalah yang lain. Jadi, mengapa kita harus berdiam diri dan tenang di dalam Tuhan? Yang kedua saudara, karena kita, yang pertama tadi kita tahu bahwa kita tidak bisa berbuat apapun tanpa Tuhan. Dan yang kedua, biar kita belajar mendengarkan suara Tuhan. Yang ketiga saudara, kita belajar juga dari Raja Daud bahwa dalam Mazmur 116 ayat yang ke-7, Daud berkata kepada jiwanya sendiri, kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Saudara, Daud sangat sadar seberat apapun masalah yang Daud hadapi, dia tetap tenang karena dia ingin tetap terus berhubungan dengan Tuhan. Di renungan setiap hari bersama dengan Tuhan beberapa waktu yang lalu, saya menyampaikan bahwa Daud tidak takut kehilangan tahtanya, Daud tidak takut kehilangan hartanya, tapi Daud takut kehilangan Tuhannya. Yang ketiga, kenapa kita harus belajar untuk berdiam diri, kenapa kita harus tenang di bawah kaki Tuhan? Saudara akan dapat melihat karya Tuhan dalam hidup saudara. Saudara akan bisa melihat mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita dalam keadaan kita punya pergumulan, tantangan, sakit tidak kunjung sembuh, menanti keturunan, kita dilukai orang, lalu kita mulai bertindak sendiri, kita responsif, kita mungkin bereaksi berlebihan. Ya, kalau bahasa di psikologi adalah impuls yang berlebihan. Saya mau sampaikan pada saudara, tidak akan pernah menyelesaikan apapun. Jadi yang ketiga saudara, kenapa kita harus berdiam diri di bawah kaki Tuhan dan tinggal tenang? Saya mau sampaikan pada saudara, agar engkau bisa melihat karya Tuhan dan mujizat Tuhan dalam hidupmu. Sehingga Tuhan akan menyatakan pintu-pintu yang tadinya tertutup, Tuhan akan menyatakan pintu-pintu yang terbuka. Dalam pergumulan masalah apapun termasuk COVID-19 ini saudara, kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Bahkan dalam keadaan yang genting, pandemi COVID ini pun Tuhan bisa berbicara kepada kita. Kalau kita tenang, kita tahu bahwa Tuhan sedang mau mengajar apa untuk kita. Dengan kita tinggal tenang di bawah kaki Tuhan, kita akan melihat bahwa
Tuhan akan mengadakan mujizat. Saya mau sampaikan pada saudara, yang disebut mujizat, kalau orang Kristen hanya berpikir sakit sembuh, miskin kaya, lumpuh berjalan, buta melihat. Itu mujizat saudara. Tapi kalau kita hanya dibatasi mujizat hanya seperti itu, saya mau sampaikan pada saudara, saudara tidak pernah menilai bahwa saat engkau mengalami perubahan, saat engkau mengalami pemulihan, saat engkau menerima pembelajaran spiritual rohani, itu sebenarnya mujizat yang Tuhan nyatakan dalam hidup saudara. Siapa yang bisa mengubah seseorang? Tidak ada, bukan? Betapa kerasnya hati orang untuk bisa mengubahkan orang tersebut. Tapi kalau orang tersebut sampai bisa datang tersungkur di bawah kaki Tuhan, dia berubah, dia dipulihkan, bukankah itu mujizat? Kalau kita hanya membatasi mujizat itu hanya sakit sembuh, lumpuh berjalan, buta melihat, bahkan mati dibangkitkan, kita akan lupa dengan mujizat yang lain, dan salah satunya perubahan karakter seseorang, bahkan termasuk perubahan diri kita. Mujizat di mana Tuhan memberikan pembelajaran secara spiritual dan rohani kepada saya dan saudara, itu merupakan mujizat. Keintiman kita dengan Tuhan sampai kita bisa mengerti, untuk bisa mendeteksi orang, Roh Kudus berbicara kepada kita, "Nak, aku ingin kau berjalan ke kanan." Sampai kita lekat intim dengan Tuhan, sampai kita bisa peka mendengar suara Tuhan. Saya mau sampaikan kepada saudara, itu juga mujizat. Jadi saudara, hari ini biarlah renungan ini menguatkan saya dan saudara. Ada saatnya kita berdiam diri dan tinggal tenang. Karena kalau kita berdiam diri, kita tinggal tenang, kita sadar bahwa sesungguhnya kita tidak bisa melakukan apapun tanpa Tuhan. Artinya kita harus mengandalkan Tuhan. Dan yang kedua, kita bisa mendengar suara Tuhan untuk menuntun kita. Dan yang ketiga, saudara akan bisa melihat mujizat dan karya Tuhan yang jauh lebih dahsyat dalam hidup saudara. Mari tundukkan kepala. Bapa di surga, kami bersyukur untuk saat ini Tuhan, Kau sudah berbicara kepada kami melalui renungan dalam program Setiap Hari Bersama dengan Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau kami sering Tuhan, di saat kami mengalami pergumulan, di saat kami mengalami tantangan, kami sakit, doa kami yang belum terjawab, kami menjadi panik, menjadi marah. Ajar kami Tuhan, mulai saat ini untuk berdiam diri, tinggal tenang bersama dengan Tuhan. Ada banyak peristiwa-peristiwa dalam hidup kami yang sebenarnya Tuhan sedang memberikan pelajaran kepada kami semua, termasuk untuk hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang luar biasa hari ini, yang boleh menguatkan kami, mengajar kami, untuk kami diam, tenang, dan tersungkur di bawah kaki Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara.